Baik, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi dari 3 persamaan berikut. 6 per X min 2 tambah 9 per Y min 2 ditambah 4 per Z min 2 sama dengan negatif 1. Terus yang kedua, 2 per X min 2 dikurang 3 per Y min 2 ditambah 8 per Z min 2 sama dengan 0. Lalu persamaan yang ketiga adalah 4 per X min 2 ditambah 6 per Y min 2 dikurang 4 per Z min 2 sama dengan 1. Nah, apabila bertemu dengan soal yang seperti ini, kita lihat dulu variabelnya. Walaupun variabelnya di bawah, di sini bisa kalian lihat bahwa variabelnya itu memiliki jenis yang sama. Variabel yang pertama memiliki jenis yang sama, yaitu X min 2. Variabel yang kedua Y min 2. Variabel yang ketiga adalah Z min 2 gitu ya. Berarti bisa kita misalkan apabila dia beda-beda, pemisalannya beda lagi kayak gitu ya. Ini sama seperti contoh soal yang kedua, hanya bedanya ini dia bagian penyebutnya itu dia 2 digit gitu ya. Jawab sama pengerjaannya. Jadi kita misalin dulu. Misal ini kita ganti dengan P. P-nya adalah 1 per X min 2 gitu ya. Oke. Berarti satunya yang Q-nya itu adalah 1 per Y min 2. Terus R-nya adalah 1 per Z min 2. Ya, ini adalah misalnya. Ini kita simpan dulu. Nah, baru kita kembali lagi ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama itu 6 per X min 2. Berarti karena 1 per X min 2 nya itu P, berarti dia 6P. Itu ya. Ditambah berarti sebelahnya adalah 9Q. Ditambah 4R sama dengan negatif 1. Ini tidak bisa dikecilin ya. Tidak ada FIB-nya. Kita tinggalkan. Yang kedua, 2 per X min 2 berarti 2P dikurangi 3Q ditambah 8R ya kan, sama dengan 0. Ini juga tidak bisa disederhanakan ya. Lalu yang ketiga itu 4P 6Q dikurangi 4R sama dengan 1. Ini juga tidak bisa disederhanakan karena konstantanya di sebelah kanan ini dia 1 gitu ya. Jadi FIB-nya tidak ada. Oke. Oke, sekarang kita akan mulai mengeliminasi ya. Eliminasi tahap yang pertama. Eliminasi. Yang pertama itu persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 yang baru ya. 6P ditambah 9Q ditambah 4R sama dengan negatif 1. Terus yang kedua itu 2P dikurang 3Q ditambah 8R sama dengan 0. Nah, ini karena ada tiga variabel, terserah lah ya yang mau dieliminasi, P-nya, Q-nya atau R-nya gitu ya. Apabila dia P-nya, misalnya nih P-nya yang mau dihilangkan, kita samain dulu gitu ya. Ini boleh dicari KPK-nya atau mau langsung tanpa mencari KPK, berarti kita selang-seling aja di sini 6, di sininya 2 gitu ya. Karena yang atas tuh koefisiennya 6, yang di bawah koefisiennya 2. Jadi kita selang-seling. Semuanya nih, yang persamaan 1 semuanya dikali dengan 2 ya, semuanya. Berarti menjadi 12P ditambah 18Q ditambah 8R sama dengan negatif 2. Terus yang bagian bawah persamaan yang keduanya dikali 6. 2 kali 6 berarti 12 dikurang 3 kali 6 berarti 18 ya. Terus 8 kali 6 berarti 48 ya. R sama dengan 0 kali 6 tetap 0 ya. Oke. Tarik garis. Nah, supaya 12P ini dia habis, berarti kita kurangin gitu ya. Oke. Ini negatif ya, ketemu dengan negatif lagi berarti jadi positif. Berarti ini artinya 18 tambah 18. Berarti di sini adalah 36Q. Oke. 8
Ini kan negatif ketemu positif berarti negatif. Berarti sama artinya 8 dikurangi 48. 8 dikurangi 48 berarti negatif 40. R sama dengan negatif 2 dikurangi 0 berarti tetap negatif 2 gitu ya. Nah ini kita kecilin dulu, kita sederhanain dulu, kita bagi dengan 2. FIB nya kan 2. Kita bagi 2 ini berarti 18. Ini kita bagi 2 berarti dia 20. Ini kita bagi 2 berarti negatif 1 ya. Ini persamaan 4. Oke. Selanjutnya adalah eliminasi tahap yang kedua. Kita geser dulu ke bawah, bentar. Iya. Eliminasi tahap yang kedua itu mengeliminasi persamaan 1 dan 3. Boleh 2 dengan 3 ya. Persamaan 1 itu ada 6P ini ya. Yang ini tadi 6P tambah 9Q ditambah 4R sama dengan negatif 1. Terus persamaan 3-nya 4P ditambah 6Q dikurang 4R sama dengan 1. Karena di tahap pertama ini yang kamu hilangkan adalah si P-nya, ya, variabel P-nya, berarti di tahap kedua ini harus P juga yang dihilangkan, gitu ya. Ini boleh dicari KPK-nya 6 dengan 4, gitu ya. Kalau dicari KPK-nya berarti kan 24. 6 dengan 4 itu 12. Ya, 12 KPK-nya. Berarti supaya jadi 12, 6 itu dikali dengan 2, 4 itu dikali dengan 3. Gitu. Itu kalau dicari KPK-nya. Ya. Jadi KPK antara 6 dan 4 itu adalah 12, ya kan? Jadi 6 itu supaya 12 kita kali dengan 2, 4 itu supaya 12 kita kali dengan 3. Atau misalnya kalian tidak mau mencari KPK-nya, berarti seperti ini tadi. Langsung aja nih diselang-seling, 6-nya di bawah, 2-nya yang di atas, kayak gitu ya. Jadi ada dua cara. Terserah mau menggunakan yang mana. Kayak yang atas nih semuanya dikali 2, berarti jadi 12P ditambah 18Q ditambah 8R sama dengan negatif 2. Yang bagian bawah semuanya dikali dengan 3, berarti 12P tambah 18Q ya. Terus min 12 ya. Min 12R sama dengan 3. Oke. Tarik garis. Terus karena yang P-nya yang mau dihilangkan berarti karena sama-sama positif ya, sama nih atasnya kan tadi sama-sama positif, supaya habis dia kita kurangin. Nah ini ternyata habis juga, ini 18 dikurangi 18 juga habis, ya kan, nggak apa-apa. Nah terus ini kan negatif nih, ketemu negatif jadi positif, berarti sama artinya 8 kita tambah dengan 12 ya, berarti jadi 20. Negatif 2 dikurangin 3 berarti negatif 5. Berarti tersisa satu variabel ini, sisa R nya saja, karena Q nya ikutan habis setelah dikurangin gitu ya. Berarti di sini negatif 5/20, atau kalau disederhanakan kita sama-sama bagi 5 berarti jadi 1/4 ya. Nah sudah dapat nih R nya. Oke, berarti tidak ada proses eliminasi antara persamaan 4 dan 5. Berarti langsung kamu substitusi nih si R ini yang kamu dapat tadi ke persamaan 4. Nanti kalau kamu substitusi R-nya ini ke persamaan 4 akan bertemu dengan nilai Q-nya langsung. Oke? Ya. Oke, di sini sudah Ibu pindahkan. Kita substitusikan R yang baru kita dapat tadi, R sama dengan negatif 1/4-nya ke persamaan 4. Jangan ke persamaan 1, 2, atau 3. Karena persamaan 1, 2, dan 3 itu variabelnya ada 3. Sedangkan kita harus mensubstitusikan satu nilai ini ke yang memiliki dua variabel saja, yaitu persamaan 4. Kita ganti ya R-nya dengan negatif 1/4. Berarti ini 18. Q-nya tetap. Dikurangi 20-nya turun, R-nya ganti dengan negatif 1/4. Oke, 18 Q-nya tetap. Ini negatif nih, ketemu negatif, ya kan? Berarti jadi positif. Oke, 20 kali 1 20, bagi 4
5 sama dengan negatif 1. Langsung ya, 20 kali 1, 20 bagi 4, 5. 20-nya jangan dikali dengan 4, hanya bagian atasnya saja. Berarti kalau kita tinggalkan 18Q-nya, berarti negatif 1, ini pindah ya, min 5. Berarti 18Q-nya adalah negatif 6. Berarti kalau Q saja, negatif 6 dibagikan dengan 18. Ini kita kecilin, sama-sama bagi 6, berarti jadi 1/3. Nah, kamu sudah dapat dua nilai, si R dan si Q. Berarti yang belum adalah nilai P-nya. Karena kamu sudah dapat dua nilai, kayak gitu ya, nilai Q dan R tadi, berarti bisa disubstitusikan ke persamaan 1, 2, atau 3. Terserah kalian mau yang mana gitu ya. Kita geser dulu. Sini. Substitusi si Q-mu tadi negatif 1/3 dan R yang negatif 1/4 itu terserah nih mau kemana, ke persamaan 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Kita ke yang gampang aja ya, ke persamaan 2. 2P dikurang 3Q ditambah 8R sama dengan 0. Oke, jadi tidak ada patokan ya, harus ke 1, harus ke 2, harus ke 3 gitu ya. Kalau sudah dapat dua nilai kayak gitu. Berarti yang kita ganti itu nilai Q dan R-nya saja, P-nya tetap. Berarti 2P-nya tetap, 3-nya turun, Q-nya ganti dengan negatif 1/3. Ditambah 8, R-nya ganti dengan negatif 1/4. Sama dengan 0. 2P-nya turun, negatif ketemu negatif positif, 3 kali 1, 3, bagi 3, 1. Ini positif ketemu negatif-negatif, 8 kali 1, 8, 8-nya dibagi 4 berarti 2. Sama dengan 0. Berarti 2P, 1 dikurangin 2 berarti negatif 1. Ya kan? 0. Berarti kalau 2P saja berarti dia positif 1. Berarti kalau P saja berarti 1/2. Nah, sudah dapat nih 3 nilainya. P, Q, R sudah lengkap. Nah, tapi seperti contoh yang nomor 2 sebelumnya, bukan itu yang dicari ya kan. Yang dicari adalah si nilai X, nilai Y, nilai Z. Berarti kita kembalikan ke misalnya tadi ya. Misal yang pertama sebelum kita mengerjakannya. Kita kasih garis dulu ya, biar nggak tercampur. Ini misal tadi ya, si misal yang di awal tadi, P tadi adalah 1/X min 2. Oke, sedangkan nilai P itu adalah 1/2. Kita masukkan di bawah P-nya. 1/X min 2. Oke, lalu kita kali silang. Atas nih, kalinya ke bawah. 1 dikalikan X min 2 ya tetap X min 2 gitu ya. Terus ini ke sini. Oh, berarti 2 kali 1 ya tetap 2. Berarti kalau X saja ya. Berarti kalau X saja 2 ini turun, terus negatif 2-nya pindah ruas jadi plus 2. Berarti X sama dengan 4. Oke, dapat nih nilai X. Terus satunya Q-nya. Ini sudah. Lalu si Q-nya tadi 1/Y min 2. Q-nya adalah negatif 1/3. Y min 2. Nah, sebelum kita kali silang, dia kan ini negatif ya. Negatif 1/3 gitu ya. Itu negatifnya kita naikkan ke atas saja. Jadi yang negatif tuh satunya. Gitu ya. Jadi 3-nya tetap positif, atau 3-nya yang negatif, 1-nya yang positif. Jadi kalian harus milih gitu ya. Bukan dua-duanya negatif kayak gitu ya. Kalau dua-duanya negatif, atas dan bawah negatif, berarti jadi positif. Nah, ini harus dipilih ya. Mau 1-nya yang negatif boleh, atau 3-nya yang negatif. Berarti temannya yang lain itu harus positif. Ini ibu misalkan yang 1-nya yang negatif. Berarti 3-nya positif ya. Y min 2. Oke. Terus kita kalikan nih. Ini kali ke bawah nih. Negatif 1 dikalikan Y berarti negatif Y. Negatif 1 dikalikan min 2 plus 2. Oke. Lalu 3 dikali 1
3. Pindah nih ke sebelah sini aja ya. Berarti kalau kita tinggalkan min y nya, 3 nya turun, 2 nya pindah ruas ke sebelah, min 2. Berarti min y sama dengan 1. Berarti kalau y saja, minnya pindah ke sebelah, min 1. Oke. Tinggal kita mencari nilai z nya. Nilai z nya dapat dari pemisalan r. R itu adalah 1 per z min 2. R nya tadi adalah yang pertama kali kita dapat, dia negatif 1 per 4. Ya, ini tadi sama-sama negatif nih, jadi terserah mau satunya yang negatif atau 4-nya yang negatif. Kalau misalnya 4-nya yang negatif berarti satunya positif, minusnya ada di 4 gitu ya, boleh ini, terserah, yang penting jangan dua-duanya. Terus kita kali nih, 1 kalau dikalikan z ya tetap z, 1 dikalikan min 2 ya tetap min 2. Beda dengan yang tadi ya, y nya positif berubah jadi negatif, 2 yang negatif berubah jadi positif karena dia dikali dengan min 1. Tapi ini karena satunya positif berarti dia tetap z min 2. Sedangkan yang ini min 4 karena dikalikan dengan 1 gitu ya, ini kan kesini ngalinya ya, ini kesini, berarti jadi min 4 gitu ya. Jadi boleh mau yang di atas yang negatif atau yang di bawah yang negatif, tidak masalah, asal jangan dua-duanya negatif ya. Min 4 ini pindah nih plus 2, berarti z nya adalah min 2. Oke, selesai. Jadi nilai x sama dengan 4, nilai y sama dengan negatif 1, dan nilai z sama dengan negatif 2. Oke, ya, sip. Kita lanjutkan ke contoh soal yang keempat. Masih mencari nilai x, y, dan z dari persamaan linear 3 variabel. Yang pertama, x dikurang y per 2 dikurang z per 4 sama dengan 1. Terus yang kedua, x min 3 dikurang x per 3 dikurang y per 3 ditambah z per 2 sama dengan 1. Lalu yang ketiga adalah negatif x per 2 ditambah y per 4 dikurang z per 3 sama dengan 4 per 3 gitu ya. Oke, di sini kalau kalian lihat itu variabelnya tidak berada di bawah walaupun dia pecahan. Beda seperti contoh yang kedua dan yang ketiga. Contoh yang kedua dan ketiga itu penyebutnya berada di bawah, variabelnya berada di bawah sebagai penyebut, sedangkan yang ini tidak. Nah, apabila dia walaupun dia berbentuk pecahan ya, tapi variabelnya itu sebagai pembilang berada di atas gitu ya, itu tidak perlu dimisalkan, hanya perlu menghilangkan penyebutnya dengan mengalihkan dengan KPK-nya saja gitu ya, tidak perlu tidak perlu kita misalkan gitu ya. Jawab nih yang pertama. Persamaan yang pertama itu x dikurang y per 2 dikurang z per 4 sama dengan 1 gitu ya. X ini koefisiennya 1 gitu ya. Yang di sini ini koefisiennya adalah 1 per 2 ya, 1 per 2. Di sini 1 per 4 koefisiennya, negatif 1 per 4, sini negatif 1 per 2. Nah, supaya penyebutnya ini tidak ada, tidak berbentuk pecahan lagi, hanya tinggal kita kalikan dengan KPK-nya saja. KPK dari siapa? KPK dari penyebutnya. Oh, berarti KPK-nya itu 2 dan 4. KPK dari 2 dan 4 gitu ya. Jadi KPK antara 2 dan 4 itu adalah 4. Ya, berarti semuanya nih dari awal semuanya itu dikali 4. Ya, dikali 4 karena 4 ini adalah KPK dari si penyebutnya. Semuanya dari X-nya itu. X kalau dikali 4 berarti 4X kurang 4 dikalikan, di sini kan depannya itu 1 per 2 ya kan, langsung aja nih 4 bagi 2 kan berarti 2Y dikurang 4 bagi 4 kan 1, berarti sisa Z karena nggak ada 1 Z gitu kan, koefisien 1 nggak ditulis, 1 kali 4 4, beres. Jadi yang digunakan itu persamaannya yang ini sekarang, bukan yang berbentuk pecahan. Atau mau langsung ini digunakan juga nggak masalah, tapi dia akan ribet saat penghitungannya nanti, jadi lebih baik kita jadikan seperti ini ya. Oke, selanjutnya persamaan yang kedua sama X
per 3 dikurangi Y per 3 ditambah Z per 2 sama dengan 1. Kita cari KPK dari penyebutnya 3 dan 2, berarti KPK-nya adalah 6. Ya kan? Semuanya nih dikali 6. 6 ini kan di bawah ya, berarti dia pembagi. 6 bagi 3 itu 2. Berarti ini 2X. Dikurang sama ya, berarti ini 2Y. 6 bagi 2 berarti 3. Berarti ini 3Z. Oke, sama dengan 6 karena dia dikali 1 ya, jangan lupa. Apabila misal nih di atasnya itu ada angka juga, misalnya gini. 2x per 3 misalnya ya. 2x per 3 ini harus dikali nih. Dikali 6. Nah kan seperti yang contoh yang sudah ada ini kan, dia koefisien di pembilangnya itu kan di sini satu-satu semua ya kan, hanya si variabelnya. Apabila dia bertemu ada si variabelnya itu punya koefisien, sedangkan dia harus dikali, berarti ini dibagi dulu dengan si 3-nya. 6 bagi 3 2, baru dikali dengan 2 kayak gitu ya. Jadi 4x akhirnya. Ya. Oke. Nah, ini adalah persamaan yang kedua yang akan kita pakai. Selanjutnya adalah persamaan yang ketiga. Min x per 2 ditambah y per 4 dikurangi z per 3 sama dengan 4 per 3. Kita lihat penyebutnya, lalu kita cari KPK-nya. 2, 4, dan 3. Berarti KPK-nya bertemu di angka 12, ya kan? Oke, berarti semuanya kita kali dengan 12. 12 bagi 2, 6. Ini negatif, berarti negatif 6. X, ya. 12 bagi 4, 3. Kali Y berarti 3Y. 12 bagi 3, 4. Berarti ini min 4Z. Sama dengan 12 bagi 3, 4. 4 kali 4, 16. Oke, seperti ini yang digunakan ya. Ini persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Oke, lalu kita eliminasi dan substitusi seperti contoh-contoh yang sebelumnya. Hanya saja ini tidak dipakai permisalan ya. Jadi kayak ngerjakan contoh yang pertama. Kita mulai dengan eliminasi tahap yang pertama ya. Itu 1 dan 2. 4x dikurangi 2y dikurangi z sama dengan 4. Yang kedua, 2x min 2y ditambah 3z sama dengan 6. Oke, ini terserah ya, mau yang mana yang mau dieliminasi. Oh, misalnya ini y-nya misalnya ya, y-nya nih. Y-nya mau kita eliminasi, ternyata koefisiennya udah sama, ya udah nggak usah dikali, langsung aja kita tarik garis. Oh, ternyata tandanya si Y ini sama-sama negatif, berarti supaya habis dikurang, jangan ditambah. Kalau ditambah itu berarti dia selang-seling, satu positif satu negatif. Tapi kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif, supaya habis dia dikurangin ya. Habis nih, berarti 4 kurang 2 2 ya, sisa 2x nih. Terus ini kan min 1 nih, dikurangin 3, berarti dia min 4z ya. 4 kurangin 6 berarti dia min 2. Kita kecilin ya, bagi 2, berarti sisa x min 2z sama dengan min 1. Ini persamaan 4. Selanjutnya eliminasi yang tahap kedua, 1 dan 3. Satunya tadi adalah 4x min 2y kurang z sama dengan 4. Terus yang ketiga min 6x ditambah 3y dikurang 4z sama dengan 16. Karena di tahap 1 tadi adalah si y-nya yang kita hilangkan, berarti yang sekarang y-nya juga. Cuman ini beda ya, kepalanya beda. Jangan pedulikan tandanya ya, jangan pedulikan tanda positif negatifnya, yang penting koefisiennya. Jadi 3-nya di atas nih, 2 di bawah. Oke. Berarti di sini 12x min 6y dikurang 3z sama dengan 12. Bawahnya berarti min 12x ditambah 6y
dikurang 8Z sama dengan 32. 6, 8, ya oke. Nah dia, supaya ini habis, kan lihat tandanya nih. Beda kan? Satu negatif, satu positif kan? Berarti supaya habis jangan dikurang, tapi ditambah. Oke? Nah ternyata yang X-nya ini, ya kan, ini kan positif nih, ketemu negatif berarti jadi negatif, berarti sama artinya 12 kurang 12, habis juga ternyata si X nya. Sama kasusnya seperti contoh yang nomor 3 ya. Jadi di persamaan yang kelima ini hanya tersisa satu variabel, si Z nya saja. Min 3 ditambah min 8 berarti min 11. 12 ditambah 32 berarti 44 ya kan. Berarti Z-nya adalah 44, kamu bagi dengan negatif 11. Berarti karena dia positif bagi negatif, berarti negatif. 44 bagi 11 itu 4. Oke. Sudah dapat nih Z-nya. Jadi kita tidak bisa mengeliminasi 4 dengan ini, nggak bisa. Bisanya hanya di substitusi. Z yang kamu dapat ini masukkan ke persamaan 4, nanti ketemu nilai X. Oke, di sini sudah Ibu tuliskan ya. Z yang kita dapat tadi, Z sama dengan negatif 4 itu kita substitusikan ke persamaan 4, hanya ke persamaan 4, jangan ke persamaan 1, 2, atau 3. X nya turun karena yang digantikan variabel Z nya, 2 nya turun, Z nya ganti dengan min 4 sama dengan min 1. X negatif bagi negatif positif, 2 kali 4 berarti 8. Negatif 1, X negatif 1 ini pindah, min 8. X sama dengan min 9. Sudah 2 nih, sudah X dan Z. Sorry ya, hilang fokusnya ya. Jadi sudah ada X dengan Z, berarti yang belum dapat itu si Y-nya gitu ya, si variabel Y. Sekarang kita cari ya. Kita substitusi X yang sama dengan negatif 9, lalu Z yang sama dengan negatif 4 itu terserah ya. Mau ke persamaan 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Oke. Di sini Ibu substitusikan ke persamaan 1 ya. Jadi yang di antara 3 persamaan itu yang paling kecil nilainya di persamaan 1 ya. Tapi kalau kalian mau ke persamaan 2 atau 3 juga boleh. Hasilnya akan sama. Yang penting ngitungnya betul gitu ya. Berarti yang kita ganti itu si variabel X dengan Z-nya, berarti Y-nya akan tetap ya. 4 turun, X-nya ganti dengan negatif 9, min 2Y-nya tetap, min Z-nya adalah min 4. Kita kasih tanda kurung lagi. Oke. Ya, ini X-nya nih, Y-nya tetap, ini Z-nya. Oke, pakai tanda kurung. 4 dikalikan negatif 9 berarti negatif 36, min 22Y, negatif ketemu negatif positif 4. Oke. Ini dengan ini tuh akan habis ya, karena sama-sama positif 4 ya. Terus min 2Y nya tinggal, berarti negatif 36 nya pindah ke sebelah, berarti Y saja itu 36, kita bagikan min 2, Y nya adalah negatif 18. Nah, sudah selesai ya. Jadi X nya adalah negatif 9, Y nya adalah negatif 18, Z nya adalah negatif 4 ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang selanjutnya.